Dan negeri kita termasuk negeri paling bebas untuk berbicara. Meskipun beberapa orang mau framing negeri kita ini udah komunis, enggak ya. Itu jualan politik tahun-tahun lalu. Negeri kita diktator, lebih diktator Saudi lah. Ya, lebih diktator Turki, Pak. Yang antum puji-puji setiap hari presidennya, itu ada yang mengkritik langsung dihabisin oleh presiden Turki. Kelompok Gulen, tahu Gulen ya? Fatwa Gulen itu mencoba mengekspos korupsi. Menurut mereka ini temuan korupsi. Setelah 3 bulan itu temuan itu hilang dari situs mereka. Habis itu terjadi pergerakan, kita nggak tahu siapa yang berbuat. Terjadilah pemberontakan. 2.000 orang berontak, yang ditangkap lebih dari 20.000. Coba kalau orang-orang begitu ada di Indonesia, dibiarin aja, Pak. Orang-orang kayak Gulen ada di Indonesia, dibiarkan. Ya. Apalagi di Saudi. Di Saudi boro-boro orang buat pengajian, ngaji hikam begini dilarang. Ngaji hikam kita dilarang, Pak, sekarang. Gak usah ngaji hikam, buat pengajian selain di tempat yang resmi itu dilarang. Maka bersyukur hidup di negeri kita ini. Jangan ngeluh tuh tiap hari dapat berita-berita jelekmu. Coba baca berita baiknya. Belum lagi kita kan merasakan. Kita kan merasakan setiap hari kita bergerak bebas. Yang penting jangan menghujat simbol-simbol kenegaraan aja. Ya. Di Saudi, imam Masjidil Haram ada yang mau fatwakan boleh mendengarkan musik, langsung ditangkap, langsung dipecat, Pak. Langsung dipecat dari imam Masjidil Haram. Di sini paling cuma dibuli-buli aja, ya. Jadi meskipun negeri kita nggak bagus-bagus amat, tapi ini sudah sangat bagus ya, untuk kebebasan. Mana ada di dunia, Pak, orang bertarung presiden, calon presiden, sekarang jadi menterinya. Ada nggak di dunia? Baru di Indonesia ada. Di Amerika aja nggak ada. Ya, di Inggris aja nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi. Nah, ini anugerah buat negeri kita, orang-orang kita orangnya legowo. Ya, cuma orang-orang yang kemarin sudah kecuci otaknya itu belum bisa legowo sampai hari ini, masih punya barisan sakit hati. Saya berharap coba deh ya, dibenerin kolbunya, jangan dengerin berita yang jelek terus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami di Permisan, Nusa Kambangan. Ini adalah tempat yang merupakan tempat permisi kita, pamit kita. Dan saudara sekalian, tidak lama lagi kita akan sampai pada tahapan pemilu presiden 2024. Di tempat ini, kami ingatkan kepada siapapun yang masih mau jualan agama, jualan identitas untuk semata-mata kepentingan memenangkan satu kelompok, di sini kami akan melakukan perlawanan dan tidak akan berhenti. Karena bagaimanapun politik identitas tidak akan pernah membuat masyarakat bahagia, tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat. Dan ini peringatan bagi siapapun yang suka menggunakan jargon-jargon agama, menggunakan dalil-dalil untuk kepentingan pemenangan kelompok tertentu, maka kami, masyarakat Indonesia, tidak akan pernah tinggal diam. Ingat, negeri ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita dianugerahi keanekaragaman yang luar biasa, karena keanekaragaman suku, agama, budaya, ras, dan itu adalah keniscayaan yang tidak boleh dinafikan. Tidak bisa dibenarkan siapapun mencoba-coba menggunakan politik identitas untuk memecah belah bangsa ini. Kalau kalian masih tetap pada keinginan kalian
untuk menjadikan identitas agama sebagai komoditas politik, maka sungguh sama saja kalian dengan mempermalukan negeri kita yang sudah Tuhan takdirkan beragam suku, agama, dan bangsa. Hari ini di bawah langit Nusa Kambangan, kami tidak akan berhenti melawan kalian. Kami sejengkah pun tidak akan pernah mundur bagi tegaknya NKRI harga mati. Cukuplah Suriah, Libya, Irak, Afghanistan menjadi negara yang hancur lebur hari ini karena politik identitas yang digaungkan oleh para politisi. Maka jangan sekali-kali negeri kita tercinta Indonesia akan kalian jadikan sebagaimana negara-negara yang hari ini hancur, negara-negara gagal. Saatnya Pilpres harus kita jadikan bersama sebagai wahana untuk mempererat silaturahim antar bangsa, untuk memperkuat kembali apa yang ada di dalam potensi negara kita. Jangan sampai kemudian rakyat kembali terpecah belah. Sudah selesai Pilpres 2024, tidak ada kecebong, tidak ada kampret. Kita semua adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang menginginkan proses demokratisasi ini menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, salam sejahtera, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bangsa Indonesia ini setiap sholat doakan negeri ini. Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek. Ya, Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Tapi negeri ini harus kita doakan. Pemerintah itu harus kita doakan. Ya Allah, berikan kepada saya pemimpin yang adil. Ya Allah, beri petunjuk. Ini saya mohon maaf Bapak. Dulu ulama itu mengatakan, sunnahnya khutbah Jumat itu mendoakan pemimpin. Tapi kita kalau sudah mendoakan pemimpin dulu, wah Kiai Golkar ini. Ya Allah, iya zaman dulu masih ingat enggak? Terus ya, Allahumma ya Allah berikan petunjuk kepada Presiden Soeharto. Itu orang menurut saya kurang ilmu itu. Lalu ngomong, wah dapat berapa ini dari Golkar? Wah pasti ini habis haji terus dibilang Haji Abu Bakar. Haji atas budi baik Golkar. Namanya Haji Abu Bakar. Zaman Orde Baru begitu kan. Padahal kalau kita doakan presiden itu luar biasa, Pak. Kalau Bapak doakan saya, itu yang baik cuman saya. Paling hebat mungkin keluarga saya. Paling lebaran dikit santri saya. Paling lebaran dikit jamaah masjid ini. Tapi kalau saya presiden, ya Allah doakan mudah-mudahan Presiden Muhammad Faiz itu adil. Wow, saya adil beneran. Itu dampaknya se-Indonesia. Ya Allah jadikan presiden saya cinta sholawat. Saya jadi presiden bikin kepres. Semua pegawai yang muslim malam Jumat tidak marhabanan saya hambat karirnya. Masya Allah. Terus saya muter-muter ke setiap masjid baca sholawat. Kira-kira semua menteri sholawatan enggak? Semua eselon 1 sholawatan enggak? Oh sholawatan. Saya datang ke kementerian, sholawat kosong. Saya panggil menterinya, kamu gimana? Saya datang kosong. Maaf Pak, saya reshuffle kamu kan gitu kan. Saya mutasi kamu, lihat. Dahsyatnya itu. Tapi kita nggak pernah secara serius mikirkan itu. Kenapa nggak kita doakan? Ya Allah, pemimpin kami yang hari ini berkuasa, berilah hidayah kepada mereka, tanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada negeri, kecintaan kepada rakyat. Loh, kan orang kan bisa berubah, Pak. Sayyidina Umar aja yang mau bunuh Nabi itu bisa jadi apa ini? Min khiyari as-sahabah.
Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ada beberapa video ya, dan saya sengaja menampilkan tokoh-tokoh yang menurut saya ini hebat-hebat ya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang menyejukkan hati, menyatukan bangsa Indonesia ya. Apa yang mereka sampaikan itu menurut saya benar dan membawa kebaikan lah untuk bangsa dan negara ini ya. Dan saya agak merinding juga ya mendengarkan kata-kata mereka yang luar biasa, dan saya yakin di Indonesia ini kita tidak kekurangan orang-orang hebat seperti ini. Kita banyak orang-orang hebat seperti ini ya, mungkin karena jarang untuk up ke media ya. Yang lebih banyak itu kebanyakan penceramah-penceramah atau orang-orang yang kontroversial saja yang lebih dikedepankan. Tapi orang-orang baik seperti ini itu di media kurang begitu viral ya, kurang begitu dipublikasikan ya. Ya, harapan saya sih semoga akan terus bermunculan tokoh-tokoh atau figur-figur yang seperti ini untuk menjadikan bangsa dan negara kita menjadi lebih baik. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.